Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar baik, Alhamdulillah, Pak. puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat yang diberikannya, terutama nikmat kesehatan. Tentu nikmat sehat setelah ada iman dan Islam. Dengan iman Islam sesungguhnya sudah menjadi suatu yang cukup. Cukuplah dengan iman dan Islam untuk bisa hidup bahagia di dunia dan akhirat. Karena iman Amin. dan Islam nanti akan mendatangkan kenikmatan-kenikmatan yang lain, termasuk kenikmatan kesehatan. Amin. Nikmat Amin. juga bisa bertemu dengan orang-orang baik. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan hamba Allah yang diberikan kebaikan Amin, dalam amin. seluruh usia yang kita miliki. Ibu-ibu Amin ya sekalian rabbal yang alamin. dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang. Apa yang kita akan bincangkan, kita masih di pendalaman terkait dengan ciri khusus bahasa Arab. Kita sudah berkenalan pada pertemuan kita sebelumnya ya tentang apa itu bahasa Arab Qurani, apa target, tujuan, serta harapan yang ingin kita capai dengan mempelajari bahasa Arab Qurani. Untuk itu mari ibu-ibu sekalian dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu sekalian, Bu Yulia, Bu Am, Bu Fitri, ada Bu Mia. Kemarin kita sudah bahas berapa ciri kemarin bahasa Arab yang kita sudah bahas bersama. Kemarin dua ciri. Dua Dua ciri. ciri. Oke. Apa ciri khusus bahasa Arab yang sudah kita bahas pada pertemuan kita sebelumnya? Ke Masalah satu dari bentuk dasar sama perubahan bentuk terjadi dalam kata itu sendiri. Iya, Enggak sih, baik. masih kata ya. Oke. Baik, kita akan lanjutkan ibu-ibu sekalian eh, dengan materi yang kita akan bahas bersama. Tadi terkait dengan ciri khusus bahasa Arab. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian kita berada pada pemahaman yang sama bahwa eh, memahami ciri khusus bahasa Arab itu harapannya untuk memudahkan kita, di dalam memahami materi-materi pembelajaran yang akan kita bahas. Ya, sepintas lalu ya, pada pelajaran kita sebelumnya kita sudah membahas ya ciri khusus bahasa Arab. Tuh beberapa di antaranya yang bisa kita sebutkan ya, bisa kita sebutkan bersama. Yang pertama berasal dari 3 huruf dasar. Mudah-mudahan masih teringat ya, bahwa Ya. ini berarti berkaitan dengan kata yang bisa berkembang. Ya, kata yang bisa berkembang bukan kata yang tidak tidak ada perkembangannya atau tidak ada turunannya atau tidak ada perubahan lainnya. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas lebih lanjut, tadi sempat disinggung juga Bu Fitri menyebut tentang perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Alhamdulillah, ini sudah disebut tadi, ya, karena ini adalah bagian dari pendalaman. Bu Aam, Bu Mia juga insya Allah sudah familiar dengan pernyataan ini, tinggal kita manfaatkan. Bagaimana kita memanfaatkan ciri-ciri ini untuk meningkatkan keterampilan kita.
Selanjutnya dibedakan bentuk mufrad dan jamak. Ya, konsep mufrad dan jamak ini dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu pada satu sisi ada persamaan, namun pada sisi lain karena setiap bahasa memiliki karakteristik tersendiri, nanti kita akan temukan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Ini tiga awal ya. Kita lanjutkan lagi nanti akan kita bicarakan tentang bahwa dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab itu dibedakan antara bentuk mudzakkar dan muannas. Ya, kalau kita lihat di sini ibu-ibu sekalian ya, kalau kita lihat kata kuncinya pertama adalah ini ini kata kunci yang pertama yang kita lihat dari rangkaian ciri-ciri ini itu yang pertama itu ada kaitan dengan huruf dasar. Kemudian ciri yang kedua, ketiga, dan keempat ini kata kuncinya di sini. Itu. Tuh. Apa yang saya kotakin, ibu bapak sekalian, ibu-ibu? Bentuk. Bentuk. Nah, ini soal bentuk ya. Namun ibu bapak sekalian, walaupun nanti fokus utamanya kepada bentuk, tetap nanti kita akan kaitkan dengan makna ya, kaitkan dengan makna. Tapi dari sejak awal kami ingin sampaikan bahwa makna dan arti itu dalam beberapa hal itu berbeda. Gitu. Jadi ya, makna dan arti itu berbeda. Makna itu lebih luas, kira-kira, sedangkan arti itu lebih spesifik. Eh, Perubahan bentuk nanti akan berkaitan dengan perubahan makna, perubahan pemahaman ya, perubahan pemahaman. Lalu berikutnya, ini ada serapan. Kita sudah bicara ini serapan ini juga masuk ke dalam ini ya, ke dalam salah satu prinsip pendekatan pembelajaran bahasa Arab Qurani. Nah, ibu-ibu ada yang bisa menyebutkan pendekatan dalam belajar bahasa Arab Qurani Eh, yang aku kita bahas pada pertemuan kita sebelumnya? Hmm. Serapan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia ya. Ya, Seperti baik. lazim. Ya, ini muncul di ciri khusus muncul di pendekatan pendekatan belajar bahasa Arab Qurani juga sudah muncul. Pendekatan belajar bahasa Arab Qurani yang lain ada yang bisa tambahkan lagi? Pendekatan. Nah, coba diingat-ingat. Yang pertama itu yang di pendahuluan ya, ada apa? Mungkin Bu Mia bisa sebut salah satunya. Yang pertama, pendekatan belajar bahasa Arab Qurani adalah pantas. Nah, itu. Oke. Bisa disebutkan yang berikutnya setelah pantas? Serapan, Oke, terus apa lagi? nalar, Ya, oke, bagus. Apa lagi? itu apa, pantas sudah ya. Oh, Ibadah, alhamdulillah ini tandanya ibadah, harus ketemu lagi ini. Kalau kemarin waktu ketemu lancar betul kita nih. Kemarin waktu ketemu lancar ini. Beberapa hari nggak ketemu udah lupa ya. Yang disingkat dengan PSSNI gitu ya. ya, Ya, BS, pantas, serap sarap, sorop, nalar, pantas, ibadah, serap sorop, nalar ibadah ibadah. gitu. Gitu. Coba Bu Fitri diulang Bu. Sinyalnya kurang bagus ya Bu Fit. Bu Aam, apa singkatannya? P pantas, terus PN perlu nalar, P P-nya 3 kali, P P N S. Ah, jadi PNS. Oke. Bu Yul, Bu Yul, apa Bu Yul? PSNI, Iya, P sarap, S serap, S N I gitu ya. pantas, P sarap, gitu ya. P-nya serap, sekali saja. nalar, Kemudian Pantas, S. nah, sarapan, Nah, nalar,
Iya, gitu. Ibadah. Ah, gitu ya. Gitu. Ya. Nih, pantas, serapan, Pan, sorop, rob, nalar, nah, ibadah. ibadah. Nah, gitu. Ini yang tadi kami sebut ya, ibu-ibu sekalian, bahwa Oke. serapan, gitu ya, serapan dalam kaitannya dengan bahasa Arab Qurani, di samping dia menjadi pendekatan, ya, menjadi pendekatan dalam pembelajaran, dia juga merupakan ciri khusus bahasa Arab itu. Ya, ciri khusus bahasa Arab. Ya, ini sebenarnya yang kita bicarakan juga nanti perubahan bentuk itu juga sama dengan ini ya, sorop gitu. Ya, sama dengan sorop gitu. Jadi ini serap sorop itu adalah ciri khusus bahasa Arab. Ya, ya, serap sorop itu ciri khusus bahasa Arab sekaligus menjadi pendekatan dalam belajar. Nah, kemudian yang terakhir nanti ciri khusus bahasa Arab yang akan kita bahas ya, terdapat dua pola kalimat dasar. Ini yang nih, selain Bu Aam, insya Allah ya, Bu Yuliana, Bu Mia, dan Bu Fitri, insya Allah sudah pernah mendapatkan penjelasan awal tentang ciri-ciri ini di masa pembelajaran sebelumnya. Karena itu, mari kita lanjutkan, ya, kita lanjutkan untuk membicarakan ciri-ciri tersebut. Ada berapa total jadi yang akan kita pahami bersama? 4. Ada 6. Ada 6. Ada Ada 6. 6. Ada 6 ya. Ada 6 ciri khusus ini. Ada Ya. ciri khusus ini akan kita bicarakan lebih lanjut ya. Ya. Udah siap ya ibu-ibu sekalian untuk kita bicarakan lebih lanjut ke 6 ciri tersebut? Ya, Ustazah. Ya, oke. Astagfirullahaladzim, Ustaz. Ini nih, berasa itu ya. Enggak, keseringan zoomnya sama Ustazah kalau ngaji. Aduh, Iya, ya Allah. jadi kebiasaan jadi ustazah. Jadi berasa cantik saya seperti yang lain. Jadi seperti yang lain. Belajar sendiri. Saya ya, Bu Aam ya, Bu Aam ya. Jangankan jadi ustazah ya, jadi ustaz aja enggak saya. Karena kalau Bu Yuliana, Bu Fitri gitu ya, sudah terbiasa saya disebut Pak Guru. Nah, gitu. Jadi bukan Pak Ustaz gitu, jadi Pak Guru katanya. Ya, Ya, iya. ya Allah. Baik, ini sudah kita bahas ya, kita sudah bahas. Nah, ini nih kita dalami lebih lanjut ya, kita dalami lebih lanjut. Yang kedua. Iya, apa itu? Yang kedua, perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Hmm, Di dalam kata itu sendiri. Tuh ya, di dalam kata itu sendiri. Apa maksudnya? Nah, ibu-ibu sekalian, mari kita bandingkan, ya, kita bandingkan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Nih, bentuk ya, dari segi bentuk, untuk mendapatkan pemahaman seperti yang digariskan oleh para ilmuwan kita, gitu ya. Kalau ibu-ibu sekalian berkenan membaca, coba yang paling atas apa bacanya? Azimah. Ya, A5. Terus yang di bawahnya? Ya'lam. Ya, oke, bagus. Berikutnya? Il. Ya, oke, Ilma. bagusnya. Ilmu. A- Ali. Ami. Jadi ada Ami. Alim. Alim. Oke, terus berikutnya? Ya'lam. Ya'lam. Ya, baik ya. Tuh. Ibu-ibu ya, sekalian ya, ibu saya yakin ya, begitu membaca sudah langsung terasa ada yang berbeda ya. Hmm, tuh. Ya. Terasa ada yang berubah ya. Ya. Nah, Ya, ya. namun, Huruf tajwidnya. namun pada saat yang sama teramati juga ada yang selalu hadir ya. Ada yang selalu hadir di dalam kata-kata yang berubah tadi. Ya. Apa ibu-ibu sekalian yang selalu hadir? Ain.
Ya, Semua baik. hurufnya sama Ada lagi yang semua. lain? Min, lam, mim. Iya, Semuanya ada. Lam, bagus lam, ya. mim, Ya, betul. Jadi ain, lam, mim. Itulah mim. yang kita kenal pada gitu ya. Kita kenal pada ciri khusus bahasa Arab yang pertama itu Hmm. berasal dari 3 huruf dasar. Nah, itu ya. Nah, coba kemudian ibu-ibu sekalian nih. Coba amati dari 5 kata ini yang terasa mirip betul ya. Yang terasa mirip betul dengan bahasa Indonesia itu kata yang mana gitu. Alim Alim, dan ilmu. alim dan ilmu. Ya, oke Ilmu. bagus. Alim dan ilmu. Itu. Mana yang lebih sering ibu-ibu sekalian ucapkan, alim atau ilmu? Alim. Alim. Hmm, Alim, nah, emang orang yang baik agamanya itu lebih sering alimnya. alim. Kalau saya lebih sering nyebut ilmu daripada alim. Karena bapak belajar. Kalau emak-emak kayaknya kebanyakan nyebut alim dah. Iya, iya, Alim betul. beda. Tuh, beda itu. Tuh, nanti punya cucu, mudah-mudahan cucunya alim ya, gitu. Nah, nanti ingin punya menantu, menantu juga mudah-mudahan menantu yang alim ya. Itu punya tetangga, tetangganya alim banget gitu. Nah, Itu orang tuh. alim banget ya gitu. Iya gitu. Kalau Iya, saya gitu, ilmu itu ya, ilmu itu sudah saya biasa sebut sebelum ngerti ada orang alim. Dulu waktu masih di SD itu ada IPA, ada IPS. oh Ya. iya, Ya gitu. baik. Nggak tahu kalau ibu-ibu dulu pada Iya, waktu itu masih di SD PSK itu sama. belajarnya apa gitu. Itu. Sudah ada ilmu pengetahuan. Ah gitu dah. Udah Ilmu dijadi ini. pengetahuan Dalam sosial. Udah dijadi satu gitu ya dalam bahasa sehari-hari gitu. Ilmu pengetahuan alam dulu. Nggak tahu kalau Ya, sekarang kan udah apa jadinya ya. Tuh, sains. tuh. Sekarang sains, Pak. Sains jadinya ya. Gitu. Ada ilmu pengetahuan sosial. Sekarang Ya, apalah namanya gitu ya, ada mata. Nah, ibu sekalian, coba kalau kita lihat ya, gitu. Waktu ibu-ibu menyebut alim itu gambarannya orang yang seperti apa? orang yang baik. Orang yang baik. Nah, itu ya. Kan berasa di situ ya. Berasa bahwa kalau kita lihat begitu bahasa Arab masuk ke bahasa Indonesia, pada satu sisi enak kan udah jadi bahasa Indonesia. Tapi tidak sedikit ya atau adalah beberapa kata yang begitu masuk ke dalam bahasa Indonesia gitu ya. Begitu masuk ke bahasa Indonesia ada berbeda dari mana dasarnya. Seperti yang tadi kita mengidentikan orang alim itu orang yang baik gitu. Tapi Ya. kalau dilihat dari bahasa dasarnya gitu ya, itu lebih dekat pada makna seperti IPA tadi, IPA ilmu pengetahuan. Ibu-ibu sekalian, pengetahuan itu kata yang merupakan kata dasar atau kata yang sudah mengalami pengembangan. Udah nambah pengembangan. Pengembangan. Kira-kira dasarnya apa? Jadi pengetahuan. Eh, dasarnya enggak lah. Dasarnya itu ilmu. Ya, ilmu kan tadi artinya apa? Ilmu itu tadi artinya Ilmu Ilmu pengetahuan. pengetahuan. Ya, kata pengetahuan pengetahuan. itu kata dasarnya apa? Alim. Mengetahui. Enggak. Oh, pengetahuan. Tahu, Apa? Pak. Tahu. Tahu apa nih? Tahu bulat apa tahu goreng apa tahu Enggak, tahu tahu. Sumedang? Tahu. Tahu. Tuh. Tapi kita orang Indonesia menyebutnya bukan tahu tapi tahu katanya. Iya, tahu. Gitu. Tuh. Mm-mm. Kan kita bilang hampir nggak pernah dengar ya. Sudah tahu apa belum? Saya masih tempe bukan tahu.
Tapi kita bilang sudah tahu apa belum gitu. Orang Ya, Indonesia tahu katanya. Tahu-tahu dia nongol katanya. Nggak tahu-tahu dia nongol. Tuh, ya. tahu. Nama Iya. makanannya dimiripin sih sama tahu sama tahu. Gimana Bu Am? Nama makanannya kenapa harus sama dengan nama tahu gitu? Iya, Tahu. iya. Yaitu Nah, supaya ini ya, itu mengajarkan kita untuk selalu rendah hati ya, tidak sombong. Kenapa? ya, Karena si tahu itu, walaupun sejak lahir dia sudah tahu, dia Ya, nggak pernah ngomong ke sana kemari, anteng aja iya, dia itu, nggak. ya Tuh, benar. Iya Allah. gitu. Masya Anteng Allah. aja dia itu. Nah, itu. Benar-benar Dan benar. dia selalu memberikan kebaikan kepada orang lain. Itu artinya yang punya pengetahuan ini mudah-mudahan ini niru tahu, memberikan manfaat bagi orang lain tanpa Nah, ya, harus ya. cuap-cuap, tanpa Suap, harus suap. omon-omon ke sana kemari. Nah, Teman baik. kamu. Mari Ah, kita ah. lihat ya. Mari kita lihat ibu-ibu sekalian ya. Nih, coba. Ini tadi dasarnya adalah kalau bahasa Indonesia dasarnya apa tadi? Tahu, tahu. Oke. tahu. Nah, tuh. THU gitu ya. Ya, Nah, Ya, coba kita lihat ya. Tuh. Nih, di sini tahu. Berikutnya menjadi apa dia? pengetahuan. Tahu Tahu juga. Yang dasar ya, yang dasar ya, yang dasar ya. juga ya. dasar tahu juga. Tahu juga. Di sini jadi apa dia? Tahu juga. Tahu Juga. juga. Di sini jadi apa dia? Tahu juga. Yang terakhir, Tahu juga. nah, Tahu. berubah Ya, enggak itu dasarnya? Dasarnya tidak. enggak. Dasarnya Dasar. enggak. Gitu ya, dasarnya enggak. Hmm. Sekali tahu, selama-lamanya tahu. Tahu. Gitu. Enggak, gitu. Ini berapa dasarnya hurufnya? Tahu itu? 4. 4. Nah, bahasa Indonesia nanti macam-macam. Ada yang 4 seperti ini, gitu. Ada yang lain juga, misalnya. Ada yang lain juga. Ada yang jumlah yang lain bisa jadi 3 mungkin. Ya, ya. Bisa jadi 3, bisa jadi 4, bisa jadi juga 5 gitu. Ya, bisa jadi 5. Nah, kalau tulis berapa huruf? Tulis. 5. Nah, ini beda kan? Huruf. Tuh, dari tulis itu kalau bahasa Indonesia beda-beda itu. Ada yang 3 huruf, ada yang 5 huruf, ada yang 4 huruf ya. Kalau 3 huruf apa kata yang bisa kita contohkan yang kalau bahasa Indonesia ya, asalnya 3 huruf? Aku. Enggak tulis. Enggak, bukan. Betul. 3 huruf. Dalam bahasa Indonesia misalnya ada kata aku. Oh iya. Bisa menjadi kata mengakui, ya gitu. Bisa Oh, menjadi pengakuan, ya, pengakuan. tuh. Bisa menjadi keakuan gitu. Jadi ada yang 3 ya. Dari 3 huruf berkembang jadi sekian-sekian. Ada yang 4 huruf gitu. Ada yang 5 huruf seperti contoh yang lain. Kalau bahasa Arab, berapa dia? 3. Kalau Iya. Nah, itu ya. Dari segi itu, ya jadi ya setiap bahasa ada beda-beda ya, ada beda-beda. Tuh, kalau kita lihat dari segi jumlah ya, dari segi jumlah bahasa Arab relatif lebih aman karena yang dasarnya itu 3 gitu, merata gitu. Kalau bahasa Indonesia beda-beda gitu. Tapi mari kita lihat ya. Ini ta 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 ta, semuanya ta ya. Hu. Mari kita bandingkan dengan ain dalam bahasa Arab. Di sini apa bunyinya? A. Ya, Ah, di sini A. apa bunyinya? iya. Enggak berbunyi. Enggak berbunyi karena Iya, sukun. gitu kan. Oh, Enggak berbunyi ainnya, gitu. oh, Di sini akhirnya apa enggak. bunyinya? Iya. Iya, gitu. Hmm. Di sini apa bunyinya? Ah, Apa bedanya A di sini dengan A yang di atas? Kalau yang di atas jadi pendek aja, kalau yang di bawah Ah, jadi agak nah panjang. itu dia kan berubah-ubah dia. Itu yang disebut ya, itu yang disebut tadi bahwa
perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Tuh. Oh. Berubah Ya, ya. dia. Kata itu sendiri berubah. Gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia kita tidak lihat perubahan di dalam kata itu sendiri. Lalu berubahnya di mana kalau ibu-ibu lihat ini di kata bahasa Indonesia? Yang warnanya beda di bahasa Indonesia di mana? Ditambahin Depannya atau belakangnya? Iya. Jadi, ditambahin imbuhan tuh. dan Nah, akhirat. itu yang kita katakan Imbuhan dan bahwa akhiran. kalau dalam bahasa Indonesia perubahan itu terjadi dengan ada awalan, ada akhiran, Akhiran. ada sisipan. Yang disebut dengan, apa kata Bu Yuliana tadi? Imbuhan. 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 Nah, jadi kalau bahasa Indonesia modal dia itu adalah imbuhan. Tetapi imbuhan itu biasanya tidak mengubah bentuk dasar dari kata tersebut. Tapi Ya. kalau bahasa Arab terlihat ya ada perubahan-perubahan itu. Dengan demikian, kira-kira ibu-ibu sekalian, bagaimana supaya pengetahuan ini ya, bagaimana supaya pengetahuan ini bisa membantu kita, gitu ya, bisa membantu kita. Maka, gitu, kalau boleh saya usul ya, ini berarti ibu-ibu sekalian, untuk memudahkan kita memahami bagi pemula, gitu ya, fokus saja dulu ke hurufnya, tidak pada bunyinya. Hmm. Tuh. Jadi sekarang ya, walaupun ibu-ibu mungkin ya sudah terbiasa menggunakan strategi ini dalam belajar, kita dukung nih, kita kuatkan. Apa? Fokus saja pada hurufnya, Hurufnya ya, itu tidak pada tidak pada bunyi. bunyinya. Ya. Gitu ya, tidak pada bunyinya. Maksudnya bagaimana? Sekalipun di sini bunyinya A, di sini bunyinya tidak ada, di sini bunyinya I, di sini A-nya panjang, di sini tidak bunyi lagi. Nggak apa-apa, yang penting ada ainnya, ada lamnya, ada mimnya. Yang penting ada tiga huruf yang sama, walaupun bunyinya berbeda-beda, maknanya tetap tetap apa? Tetap sama. Tetap sama. Sama-sama bermakna apa? Alim, sama-sama Sama-sama pengetahuan. bermakna tahu Tahu, gitu. ya tahu pengetahuan. Ya. Selama ada ainnya, selama ada lamnya, selama ada mimnya, gitu. Tidak apa-apa berbeda bunyinya, tidak apa-apa berbeda jumlah hurufnya. Yang Hurufnya penting ada tiga huruf yang sama, maka maknanya kita anggap Sama. 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 Ya, begitu ya, ibu-ibu sekalian gitu. Nah, lalu gitu. Ya, lalu ya, kemarin kita ibaratkan apa kemarin? Kok kalaupun artinya sama, kok beda-beda gitu ya? Kemarin bagaimana cara kita menyikapi perubahan bentuk tersebut? Eh, lupa lagi. Ya, iya, kita sebut ini adalah tahu tipe pertama, gitu kayak bilang tuh. Tahu tipe kedua, Oh iya tipe. tahu Oh tipe iya iya ketiga, iya. tahu Ya. tipe Ah, keempat, tahu tipe kelima. Nah, gitu jadinya. Jadi kita kemarin menyebut-nyebut merek itu gitu ya. Kita bicara tentang apa kemarin?
Merek HP. Nah, begitu. Kok bunyi-bunyi, kok bunyinya beda karena memang tipenya sudah beda, ya. Gitu ya. Tipe-tipe itu dengan bunyi beda mengisyaratkan sesuatu. Baik, mari ibu-ibu sekalian kita lihat ya. Yang pertama tadi yang kita perhatikan mula-mula apanya, ibu-ibu sekalian, kalau dari sebuah kata, Huruf, Kemarin itunya apa huruf, bunyinya? hurufnya. Huruf hurufnya. Itu hurufnya dulu hurufnya. gitu ya, Iya, hurufnya dulu. hurufnya. Ya, hurufnya dulu gitu ya. Oke. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian kita coba gitu ya, kita coba lebih lanjut. Tuh, mudah-mudahan ini tidak memberatkan ya ibu-ibu sekalian, Bu Aam terutama, insya Allah enggak ya karena sudah punya pengalaman ya, punya pengalaman belajar di tempat lain. Nah, sekarang mari kita perhatikan ya huruf untuk bisa membantu kita memahami makna setiap tipe gitu ya. Tipe pertama maknanya apa, tipe kedua maknanya apa, tipe ketiga maknanya apa, tipe keempat maknanya apa, tipe kelima maknanya apa. Ya, tapi kalau kita lihat tadi, yang di ciri khusus itu yang kedua, ketiga, keempat tadi itu fokusnya pada apa? Kalau kedua pada ain yang sukun. Yang tadi, Terus ke yang ciri khusus. Ciri ciri khusus khusus bahasa Arab tadi. Fokusnya ya, apa? Dua, tiga, dan empat tadi. Fokus pada apa? Perbedaan apa? eh, bentuk perbedaan Iya, bentuk kata perbedaan bentuk kata itu bentuk. sendiri, Nah, perbedaan jadi bentuk. gitu ya. Jadi ya, mudah-mudahan ini tidak terlalu cepat buat ibu-ibu sekalian. Jadi kita sebut saja apa perbedaan makna tahu tipe pertama, tahu bentuk pertama, tahu tipe kedua, atau tahu bentuk kedua, tahu Wah, tipe ketiga, atau tahu bentuk ketiga, bentuk keempat, dan bentuk kelima. enak. Tuh. Ya, kita akan mencoba apa, ibu-ibu sekalian? Mencoba tahu bentuk. Ya, Bentuk. mencoba untuk memahami makna pada setiap bentuk. Bentuk. Gitu ya. Ya. Bentuk satu, bentuk dua, bentuk tiga, bentuk empat, kita akan coba pahami bermakna apa. Gitu. Modalnya apa tadi yang akan kita perhatikan? Modalnya adalah Modal Modal utama yang akan kita perhatikan untuk memahami makna, tadi akan kita hurufnya. perhatikan sisi apanya, aspek apanya. hurufnya dulu, Betul, terus kita perhatikan hurufnya. Ya, oke, kita perhatikan hurufnya untuk membantu kita memahami lebih lanjut makna bentuk-bentuk itu. Bu Fitri, ada komentar Bu Fitri? Ini nggak ada kedengaran suaranya Bu Fitri. Bu Fitri kayaknya out, nggak balik lagi, Pak Ustadz. Pak Ustadz lagi, Bu Am. Guru Aam. Astagfirullah. Habis kebanyakannya, aku ujungnya sama. Iya, Nah, Ada Pak, gimana keluar Bu masuk Fitri? banyak baru masuk. nggak penuh Hilang-hilang ininya, ya. apa namanya, penjelasannya. Gimana Bu Fitri bisa mengikuti? Dicoba, Pak. Ayo, apa Dicoba. yang Iya. terasa ini, yang terasa perlu, mungkin ada yang perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari yang tadi kami jelaskan. Mangga, monggo disampaikan. Iya, soalnya kan keluar masuk, Pak. Jadinya separuh-separuh saya dengar ininya Nah, penjelasan. tadi baik ya, izin kita ulangi. Nah, sekarang kita akan belajar bersama memahami makna untuk setiap bentuk gitu ya.
Nah, tadi semua kata ini ada 5 ya. Semuanya ada 5 kata ini sama-sama memiliki makna apa? Wih, keluar lagi Tahu. ya. Itunya, keluar lagi ya, Bu Fitri. Keluar masuk Bu Fitri, nanti masuknya lama lagi dia. Sinyalnya jelek di sana, jaringannya jelek. Enggak, Pindah. biarin jangan nyalain video kayaknya. Itu nggak nyalain video juga keluar out terus. Iya, iya, iya. Oke ya. Nah, nanti mudah-mudahan nanti kita ini ya, kita siapkan ada rekaman untuk disusul. Oke, yang lain aman ya posisinya kita coba ya. Untuk Aman. memahami ya, untuk memahami itu kan tadi kita sebut dengan memahami eh, makna tipe pertama, tahu tipe pertama bentuk, kita perhatikan hurufnya. Nah, coba sekarang secara gitu ya, kita coba mulai. Kita bandingkan antara nih, yang paling atas dengan yang paling bawah. Gitu ya. Kita coba bandingkan yang mana? 5 Paling atas dengan paling bawah. bawah. Oke, coba dilihat ya. Paling atas apa artinya yang paling atas dalam bahasa Indonesia? Tahui. Mengetahui. Hmm. Kalau mengetahui berarti sudah tahu. Hmm. Kalau gitu bukannya? Kalau ketahuilah apa Perintah. Belum kayak tahu. perintah gitu. Perintah gitu loh. Hmm. Kalau Gitu Bu kayak Aam ya, kalau Bu Aam tadi mengatakan mengetahui itu sudah dari mana cirinya? kata mengetahui berarti dia sudah tahu gitu ke pengertian Oh iya. mengetahui. Berarti banyak sekali yang sudah kalau begitu ya. Iya, kalau yang mengetahui Hmm. mengetahui Jadi misalnya begini, Bang. Besok kita akan mengetahui siapa yang akan mendapatkan penghargaan. Boleh bahasa Indonesia mengatakan begitu? Ilmu itu pengetahuan, Pak. boleh. Coba Boleh. ya, coba nih Bu Aam ya. Nah, ya, besok kita akan mengetahui siapakah yang akan mendapatkan hadiah. Boleh kita berkata begitu? Boleh. Boleh. Itu sudah terjadi apa belum? Belum terjadi. Yang Nah, belum terjadi berarti mengetahui itu bukan serta-merta bermakna sudah berarti ya. Kalau dalam bahasa Indonesia gitu. Dalam bahasa Indonesia tidak bisa kita ya menyimpulkan oh ini sudah hanya dengan melihat kata itu saja. Kalau tadi ya Bu Aam ada komentar, oh mengetahui yang atas itu sudah, dugaan saya bukan karena ngerti bahasa Indonesia itu, karena ngerti bahasa Arab itu Bu Aam itu. Tuh. enggak belum. Tuh. Cuma maksudnya dari kata mengetahui berarti sudah tahu. Cuma Belum kalau dalam tentu konteks gitu. Tadi kan contoh udah ya, kan? seperti itu yang Kalau belum bahasa tahu orangnya. Kalau bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Indonesia ya, Ya, mengetahui buat- itu belum tentu sudah gitu ya. Bisa sedang, ya, bisa juga akan gitu. Yang lalu. Itu ya. Baik, nanti kita sampaikan. Tapi tadi jelas ya bahwa gitu ya, jelas bahwa ya mengetahui dengan ketahuilah itu bedanya adalah ketahuilah ini perintah, mengetahui ini bukan perintah. Bisa kita bilang begitu? Ya bisa, Pak. Ya bisa Pak. Pak Guru. Nah, kalau sudah begitu sekarang, maka kita coba memahaminya dengan memperhatikan huruf.
Ya, memperhatikan huruf. Yang paling atas dalam bahasa Arab dengan yang paling bawah dalam bahasa Arab. Apa huruf yang baru muncul di kata yang paling bawah? Ke. Alif. Hmm, gitu. Itu namanya alif ya, itu ya. Hamzah. Hamzah ya. Hamzah ya. Itu. Ya, disebut alif ya, katanya disebut hamzah juga ya gitu. Ada di mana alif atau hamzahnya? Depan. Nah, di Depan. depan. Oke. Eh, Coba kita bandingkan dengan yang di atasnya. Apakah yang di atas itu ada alif atau hamzahnya? Tidak ada. Ada itu. Itu ada tuh. Alif. Oh, yang Yang nomor depan. 3. Yang nomor Kirain 3 saya kan yang paling atas sama atas. paling Iya, bawah nih. iya. Iya, iya, ada alifnya kalau yang nomor 4 Iya. atau 4. Ada. Di mana letaknya alifnya? Huruf kedua Nah, setelah kan ain. beda dengan ini ya. Nah, Iya, ya, jadi kita tuh, tuh sama-sama punya, tapi ini letaknya di depan. di depan. Nah, sehingga kita tadi pakai gitu ya, dengan memperhatikan hurufnya ada di mana dia, kita bisa menduga ya, namanya juga orang awam ya, masih baru belajar, kita bisa menduga bahwa kalau Ya, ada alif atau hamzah di depan, kita duga itu perintah. memiliki makna perintah. Nah, begitu caranya. Oh, iya, iya, iya. Gitu. Gitu Iya, ya. Jadi iya. apa namanya untuk mempermudah kata dasarnya cuma 3, tapi kalau ada Ya. imbuhan alif di depan sudah pasti dia kalimat perintah gitu. Nah, Bisa. tidak pakai pasti karena ini bukan ilmu pasti. Oh iya, kemarin udah bahas. Gitu. Salah Kan juga. nggak apa-apa pakai duga, tapi duganya duga kuat ini, Mah. Diduga kuat gitu. Praduga. Ya, ini diduga kuat. Baik. Nah, sekarang kita lihat gitu ya. Kita lihat. Kita bandingkan dengan yang mirip dengan yang di atas ya, sama-sama memiliki gitu ya, sama-sama memiliki gitu ya, Alif. memiliki apa? Ada Ain. alifnya, tapi posisinya beda gitu ya, posisinya beda. Iya, Yang satu tadi di awal, ini di di awal urutan kedua. 2. Nah, coba bandingkan antara mengetahui dengan yang mengetahui. Bedanya Oh, di mana? Bedanya apa kalau namanya yang mengetahui berarti ada orang yang menunjuk seseorang untuk yang tahu. Wih, jauh Bu Am mikirnya. Padahal coba lihat aja tulisan di situ biar nggak terlalu jauh. Nanti udah malam nih ntar kalau Yang jauh-jauh mengetahui, mainnya nggak berani yang pulang. pulang nanti. Yang Coba mengetahui. lihat itu. yang mengetahui berarti ada ya udah ada yang tahu. Coba lihat lagi itu apa bedanya di atas mengetahui dengan yang di bawah yang mengetahui. Apa bedanya? Yang mengetahui. Iya, yang mengetahui. Itu. Yang Jangan terlalu tinggi mikirnya ini orang walaupun Yang udah di atas ini tahu. baru pelajaran pertama ini. Wah, mikirnya kejauhan. Aku jadi bingung. Kalau yang mengetahui berarti kan ada kata yang di situ tuh. Nah, kalau Yang di atas tidak ada kata yang, di bawah ada kata yang, begitu ya? yang. Iya, Iya, gitu. segampang itu Ya jawabannya. Allah, jawabannya itu saja. Astagfirullahaladzim. Jauh banget mikirnya. Nah, Ada. nah, sekarang kan berarti kita bisa menduga nih. Kalau ada alif tuh di urutan kedua, gitu. Kita duga kata itu memiliki makna yang. Oh. Itu kan segampang itu. Gampang. Iya. Coba misalnya kita bilang ya, tuh, nih coba lihat ya.
Tuh contohnya tuh. Mana? Tuh. Lihat contohnya. Apa Kori, bacanya? kori, Koro. kori, Mm-mm. kori. Itu sebutan untuk orang yang membaca bukan? Ya, Eh, Nah, iya kan ada yangnya. ya ada yangnya sebab Ada itu ada yangnya alif. kan? Itu. ya, ada alif. Tuh. Coba Oh, berikutnya nih. ya, yang udah ini yang empat. Nah, apa bacanya? Ma, madi. Mari, Oke, ma, Oh, diperbesar itu, ya. oh, itu so, soli. soli, soli, Jadi orang yang solo, dia itu yang juga. soli, Soli. soli. Ada alif di urutan kedua. Ada. Ya, Hmm, ada, yang ada. Jadi aja yang itu. solo. Hmm. Ya, oh, jadi yang itu menangakan orang Nah, yang yang pelaku ya. solih. Nah, Yang Mm-mm. soleh, yang soli. yang baik. Gitu. Yang Coba baik ini. ya. Mohon maaf nih ya. Hmm, Apa? Kafir. Kafir, kafir, Tapi pelaku kafir. Berarti Ada alif orangnya urutan kedua. Ada. Hah? ada. Boleh itu untuk orang yang menolak ajaran Islam. Ya, Oke. Kafir gitu. ada yang pelaku Nah, yang nanti kita akan banyak ketemu ya. Nanti kita akan banyak ketemu. Nah, mm, nanti gitu, nanti nih kita di ketika sampai di pelajaran keberapa ya Bu Yuliana, Bu Bu Fitri sudah sampai begitu mungkin Bu Am juga sudah sampai. Nanti ini kan yang kita kenal ya Bu Yuliana ya Bu Fitri. ya. Inilah yang kemarin di BAKIK 3 kita sebut Oh, sebagai isim fa'il itu. Pak Fail. Oh, gitu. Iya, iya, Nah, iya. tapi kalau di sini kita belum pakai istilah itu karena ceritanya kita lagi nih belajar dari Baru, awal gitu. ya, Ya kan yang menunjukkan apa tuh yang itu dalam bahasa Indonesia kata apa yang biasanya diawali dengan kata yang kalau dalam bahasa Indonesia apa kata kerja, apa kata sifat dalam bahasa Indonesia yang biasa diawali dengan kata yang? eh, sifat. Sifat. Nah, jadi Ah, kita benar, Mbak. kita berarti berikutnya kita bisa kembangkan tadi dengan Hmm, memperhatikan ada alif urutan kedua. Kita punya duga bahwa kata itu memiliki yang. Kita punya duga bahwa kata itu bisa menunjukkan apa? kata sifat. Ya, menunjukkan sifat. Oh, iya, Gitu. iya, iya. Nah. Oke, kita lanjut berikutnya ya. Kita lanjut berikutnya. Kita lanjut berikutnya. Ini ya. Itu, Tuh. Pak Guru Iya. berarti untuk alif yang kalau alif di urutan kedua ini kan maksudnya awal kata ini kan kata awal kata. Hmm. Setiap kali ada alif di urutan kedua kita bisa artikan dia kata sifat atau hanya Nah, mungkin kata ya sifat gitu. kemungkinan besar gitu. Besarnya sebesar apa? Besar banget kemungkinan. Ber- Berarti bisa jadi enggak ya? Bisa Bisa jadi enggak jadi, gitu ya? ya, bisa jadi, bisa jadi Oh, enggak. Cuman yang enggak itu ya kecil kemungkinannya ya. kecil kemungkinan. Kecil kemungkinannya. Kemungkinan-kemungkinan yang kecil itu yang mana? Nanti akan bersamaan dengan pembelajaran. Kalau Hmm. kemudian tadi nanti ingin memastikan apakah dia ini ya yang di awal itu yang tadi disebut alif atau hamzah, apakah dia Mm-mm. menunjukkan perintah atau bukan? Lihat nanti secara keseluruhan tuh kalimat itu konteksnya gitu.
Oh, Untuk memastikan apakah ini ada alif urutan kedua itu gitu. Itu menunjukkan sifat atau bukan, yang atau bukan. Nah, itu yang melakukan atau bukan nanti lihat konteks kalimat secara keseluruhan begitu. Begitu ya, Bu Aam, Bu Fitri, Bu Kalau Yuliana, Bu Mia, cara kalau kita. Hmm. Pak Guru, jadi Iya, kalau soal itunya dia sudah memungkinkan artinya yang bisa. atau dia punya arti yang lain. Ya, utama kita anggap sebagai itu makna utamanya. oh. Hmm. Oh. Iya, oke. Ada lagi? Nah, oke, baik, mari kita lanjutkan. Tadi kita sudah perhatikan ya. Perhatikan apa? Mula-mula perhatikan huruf. Di bentuk kelima kita ada lihat huruf. Huruf apa tadi yang jadi patokan kita? Huruf hamzah atau alif. Menunjukkan apa? Kalau hamzah di urutan kedua menunjukkan yang. Kalau alif di depan menunjukkan perintah. Iya, baik. Nah, sekarang di mana dilihat lagi ada huruf lain selain tiga pokok? Itu ya lam. Ya, Iya, ya, lam bentuk keberapa itu kalau kita Ada hitung dari tambahan iya atas? di depan. mengetahui. Bentuk Berarti berapa itu? Kita Bentuk kedua. sebut bentuk Yang dua. kedua Nah, kita sebut bentuk dua. dua, Sehingga bentuk kita, tadi ya, kalau bentuk lima, tadi menunjukkan apa bentuk lima tadi yang paling bawah? perintah. Perintah. punya perintah. Nah, kalau bentuk empat tadi menunjukkan apa? Kata perintah. Menunjukkan sifat. Menunjukkan sifat. Nah, kita udah dapat udah itu ya. Kita udah dapat. Nah, yang lain pelan-pelan menyusul. Nah, sekarang kita perhatikan di bentuk satu A5, bentuk dua ya'lamu. Kalau kita lihat dari artinya dalam bahasa Indonesia, nah bahasa Indonesia, kita tidak melihat ada perbedaannya. Oke. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa Arab, alima dan ya'lamu itu pembedanya dari segi huruf bahwa ya'lamu itu apa tadi kata Bu Am? Itu ya kamu baru sedang Ya. Sedang melakukan. Wih, keren Bu Yuliana. Ini ilmunya sudah teringat kembali. Apa tadi? Alima dengan ya'lamu kalau kita lihat dari huruf Dari Yang dari huruf yang sedang ada tahu tadi. sedang apa bedanya? Telah. Bedanya Yang dari mana beda- alima Dia telah. kalau Wih, alima mungkin sedang mengetahui, kalau ya kamu memang sudah tahu. wih, luar biasa, Enggak pinter juga. betul. Padahal ini mah pertanyaannya itu yang kita harapkan tuh jawaban sederhana banget. Alima tidak pakai iya, ya'lamu pakai iya, gitu doang. Astagfirullahaladzim. Aduh, luar biasa ini nanya. Ini diskusi sama yang pinter sama jawabannya setinggi langit. Padahal kita mikirnya gitu. Allahu Akbar. Luar biasa ya. Tuh, Ya, ya'lamu ya Dia pakai. pakai iya. Aduh, di saya mulai putus-putus lagi. Iya Astagfirullah. gitu ya. Taruh. Tuh. Nih, ya'lamu yang pakai iya Enggak, tadi itu bentuk berapa ini? Ya, lamu Bentuk dua. bentuknya Iya, dua. kan bagi kita gampang ya. Iya itu pakai titik dua. Wah iyalah itulah bentuk dua gitu. Dia pakai Tuh. dua. Jadi gitu kan? Kalau Ya, ya. diawali dengan ya, itu berarti itu bukan bentuk lima kan gitu. Bentuk dua. Nah gitu. Kalau Sesederhana bentuk dua itu, iya kan namanya ya, juga orang baru belajar ini pura-puranya walaupun udah pada pinter. ya. Gitu ya.
bentuk dua. Nah, tuh adanya. Dan supaya apa? Karena kita tadi ini sih tahu, semuanya tahu, tapi tahu tipe yang mana sih gitu. Oh, ini tahu tipe 5. Nah, misal nanti kita punya kata lain. Ini tahu arti dasarnya baca misalnya. Ini baca tipe 5, maka artinya yang lebih detail, yang lebih pas apa? Baca, ya, tapi ini bentuk 5 nih. Berarti apa makna yang lebih pas? Oh, apa? eh, Bacalah gitu. salah perintah. Saya baca salah karena Bacalah. Oh, kok baca ada lahnya? Kan bentuk 5 perintah katanya. perintah. Iya. Tuh ya. Oke, dan selanjutnya itu. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau lihat ini, mengetahui dengan mengetahui tidak terlihat bedanya. Maka kita munculkan ya, munculkan pemahaman tambahan. Gitu ya. Kita Hmm. munculkan pemahaman tambahan. Apa itu? Gitu ya. Kalau bentuk satu, menunjukkan ini nih. Lampau apa Nah, lampau? oke. Oh, yang sudah Tuh, jadi tuh, tuh. terjadi. Mengetahui juga gitu. Ya Tahu, lamu mengetahui juga. tapi juga. Heeh. Nah, tapi kalau A5 yang merupakan bentuk satu tadi, mengetahuinya lampau. Orang Indonesia biasanya mengatakan apa kalau untuk sesuatu yang terjadi di masa lampau? Oh, kemarin kata Bapak itu histori kisah. Ini nih, kalau untuk bahasa Indonesia nih. Tuh. Heeh. Ya, kalau mengetahuinya di masa lampau ya, masa lampau, masa yang sudah terjadi, kita bilang apa kalau bahasa Indonesia? Keterangan yang kita tambahkan. Lalu, lalu. Lalu, lalu itu biasanya kemudian kalau lalu. Oh, Yang paling dahulu, populer bahasa dahulu, Indonesia untuk masa lampau apa? Tuh, sudah. dahulu. Sudah. Oh ya, Sudah. Tuh. Apalagi? dahulu nggak bisa ya. Dahulu nggak bisa. Iya, iya, dahulu gitu. Apalagi? Ah, Ada eh, sudah, ada dahulu, ada apa lagi dalam bahasa Indonesia? Baru sudah terjadi, baru terjadi sudah terjadi. dahulu. Ayo, ini Bu Yuliana nih berjuang sendiri karena Bu Am, Bu Lalu, Fitri udah itu, waktu udah menutup suara nih. dahulu. Ada kita dalam bahasa Indonesia itu ada kata telah, Oh, begitu. telah. Oh, ya telah. Baru tadi. Aduh, Tuh. telah. Jadi Dari tadi. sudah mengetahui, telah mengetahui, gitu. Ya, ya, ya. Tuh. Apalagi dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan itu, gitu ya. Ya, ya bisa jadi ada keterangan-keterangan lain. Misalnya apa? Pernah, gitu. Oh, Kayak begitu tuh. Kok ada pernah. pernahnya sih, Pak? Oh, kan saya tahu itu karena itu bentuk satu, gitu. Tuh. Iya, iya. Kok nggak pakai pernah sih, Pak? Kok nggak pakai telah sih? Oh, karena itu bentuk dua. Gitu. Nah, kalau bentuk dua, menunjukkan apa itu? Sedang Ya. kebiasaan. Sekarang itu Sekarang akan biasa. Biasa. Nah, coba ibu-ibu sekalian, apa ungkapan-ungkapan lain dalam bahasa Indonesia untuk menunjukkan ini sekarang akan biasa? Bahasa Indonesia kita biasa mengatakan apa? sekarang hmm, contohnya ya. Lagi tuh. Ya, Nanti baik. Ini nanti kita nanti belajar bahasa nanti Indonesia dulu ya. ya Misalkan nanti gitu. nanti iya Apalagi kata misalnya besok. Gitu. besok. Ya namanya kalau pakai besok itu nggak pakai bentuk satu itu. Oh, Apalagi eh,
Untuk menunjukkan sekarang akan biasa. Sedang katanya tuh. Sedang Sedang. katanya. Tuh. Sedang. Jika nggak bisa. Apa? Jika nggak bisa ya. Apa, Bu? Jika. Jika Jika. nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Coba nih, kalau kita mengatakan begini, menurut Ibu ini sudah atau belum? Jika Anda sudah selesai mengerjakan, Berarti belum dong. berarti Iya. belum ya. Belum. Ya. Jika Anda kemarin Anda menyerahkan berkas, belum juga. sudah kan ada kemarinnya. Kemarin kan jika katanya. Tuh, jika menyerahkannya kemarin, hari ini bisa diambil. Jika menyerahkannya pekan depan, belum bisa diambil. Jika sekarang menyerahkan, ya, nanti sore baru bisa diambil. Nah, berarti jika bisa, itu tidak merujuk kepada waktu tertentu kalau dalam bahasa Indonesia. Apalagi contoh-contoh lain, misalnya apa? Selalu. Nah, gitu ya. Selalu gitu. Itu kan menunjukkan sesuatu yang biasa. yang sering ya. Mm-mm. Oke. Oke. Baik, mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Kita lihat ulang ya. Bentuk 1 tadi menunjukkan apa? Lampau. Ya. Bentuk 2 tadi menunjukkan apa? Sekarang, sedang, sekarang. Iya, ini masih ada nih bisa dibaca nih. Sekarang akan biasa gitu. Biasa. Tuh. Bentuk 4 tadi menunjukkan Apa sifat? 4 mana dia tadi? Sifat. 4 sifat. ya menunjukkan bentuk sifat. Nah, Sifat. gitu ya. Tuh. Kemudian bentuk 5 tadi menunjukkan Perintah. perintah. Gitu ya, menunjukkan perintah. Nah, sekarang kita tadi untuk mengenali bentuk-bentuk, ya, untuk mengenali bentuk-bentuk, yang kita perhatikan mula-mula apa tadi? Itunya. Apa namanya? Apanya Hurufnya. yang kita perhatikan? Hurufnya, Pak. Iya, hurufnya. Kalau sudah memperhatikan hurufnya, baru kemudian kita perhatikan Kata. perhatikan bunyinya. Bunyi, ya bunyi. Ini tuh yang kayak begitu tuh ya, sekecil itu diperhatiin, namanya juga orang baru mulai gitu ya. Waktu pertama kali kita punya adik kecil dulu, semua diperhatiin matanya kok begitu si adik gitu ya. Tuh. Nah, coba nih sekarang kita lihat ya. Kalau kita lihat ya. Nih coba. Kalau bentuk 1 tadi lampau gitu ya. Bentuk 2 sekarang akan biasa. Kalau bentuk 4 sifat. Bentuk 5 perintah. Kalau bentuk 3 ini, nih apa katanya kalau bentuk 3? Bentuk 3 ini katanya verba yang dibendakan. Masdar. Apa katanya untuk bentuk 3 ini? Itu apa kata kerja yang dibendakan? Iya. Verba yang dibendakan. Coba kita lihat ya. Di sini berarti ada 2 ya. Ada 2 di situ. Yang pertama, bentuk 3 itu adalah verba. Oke. Yang kedua, bentuk 3 itu adalah apa? Dibendakan. 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 Nih, kalau dalam bahasa Indonesia coba kita lihat ya. Maaf, Ini Pak Guru.
Ya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia ini kan kalau bentuk tiga ini kan ada dua nih. Bisa berarti mengetahui, bisa juga berarti pengetahuan. Oke, itu. Ya. Coba dari dua kata tersebut, mana yang merupakan verba dalam bahasa Indonesia? Mengetahui. Yang mana? Mengetahui. Iya, bagus. Ini berarti ini adalah verba. Nah, sedangkan kalau yang ini berarti pengetahuan adalah Benda. yang Kata benda, kata Pengetahuan. kerja yang dibendakan. Yang adalah dibedakan. apa? Pengetahuan ini adalah yang Membedakan. dibendakan. Gitu. Yang dibendakan. Nih, coba nih kita latih ya, kita latih. Kalau perbanya maaf ya. Kalau perbanya verbanya apa? Kalau verbanya masuk, dibendakan jadinya apa? Pengetahuan itu, pengetahuan. Barunya Nah, kita cari yang lain. Kita cari yang lain. Kalau verbanya membaca, dibendakan jadinya Pak bagaimana Guru, kira? tadi saya ke toilet sebentar. Ulang-ulang. Enggak dengar Pak, ulang Pak. Kalau verbanya membaca, dibendakan jadinya bagaimana? Bacaan. Nah, begitu. Oke, kita lanjut berikutnya. Kalau verbanya melihat, nah, dibendakan jadinya gimana? Tontonan Penglihatan ya. Penglihatan. Apa? Penglihatan. Iya, Apa dilihat? betul gitu. Tuh. Kalau verbanya menulis, dibendakan jadinya bagaimana? Tulisan. Penulisan. Ya, penulisan atau tulisan gitu ya. Gitu. Ya. Nah, kalau verbanya memahami, dibendakan jadinya? Pemahaman. Nah, itu dalam bahasa Arab, itu bentuk tiga yang punya makna begitu. Bentuk tiga yang memiliki makna seperti itu. Dua-duanya. Nah, dua-duanya. Ya. Dua-duanya. Mana nanti yang dipakai gitu? Apakah kita pakai mengetahui atau kita pakai pengetahuan? Nanti lihat konteks kalimatnya. Coba Bu Yuliana diulangi. Ya, Pak. Ulang Pak, apa Pak? Itu ulang Pak. Saya minta Bu Yuliana yang ulangi, saya yang diminta diulangi. Gitu ya. Jadi saya ulangi ya. Saya ulangi Tadi Ibu-ibu saya sekalian. sempat ulangi. Jadi saya ulangi ya Ibu sekalian. Gitu ya. Bentuk tiga, itu bentuk tiga, bisa bermakna verba, bisa bermakna dibendakan. Ya, yang dibendakan. Ya. Jadi dua-duanya bisa menjadi makna untuk bentuk tiga. Jadi seperti ilmu. Ilmu itu bisa bermakna verba, mengetahui, bisa bermakna pengetahuan dibendakan. Jadi dua-duanya ya, dua-duanya. Verba yang dibendakan. Mana yang kita gunakan, apakah makna verbanya, mengetahuinya, ataukah yang dibendakan, pengetahuannya? Mana yang kita pakai ini? Nanti lihat konteks kalimatnya. Silakan Bu Yuliana diulang.
Panjang banget. Ya, Verba. pakai yang ibu yang bisa ulangi. Nah, Verba. Verba bisa dibendakan, gitu ya. Yang bisa dibendakan. Habis itu, aduh nggak pandai aku Pak nyusun kata kalimat. ya udah. Mungkin ada yang mau baca, mau coba Bu Aam atau Bu Mia mungkin? Boleh saya coba? Ya, silakan Bu Aam. Kata ketiga ini bisa diverbakan dan bisa dibendakan, tergantung konteks kalimatnya. Iya, oke bagus. Bu Mia, silakan. Sam, Sama. sama saja. Sama dengan siapa? Sama Bu Yuliana apa sama dengan Bu Aam? Kata ketiga Apa itu sama dengan saya? kata benda. Itu tergantung pada kata kerjanya. Atau kata kerja Tergantung itu pada apa Bu Mia? bentuk ketiga ini bisa bentuk verb, kata kerja, dan juga benda. Atau kata benda atau kata verb yang dibendakan. Gitu loh. Tergantung pada kalimatnya, konteksnya gitu loh. Iya, oke bagus. Udah dapat itu. Kata kuncinya adalah tergantung pada konteks kalimat. Kalimatnya. Nah, sekarang nih. Kita lihat berikutnya ya. Kita lihat. Ini adalah poin terakhir nih yang mungkin kita bisa digunakan. Mengetahui di bentuk 3 ini verba atau bukan? Verba. Verba. Iya, bagus. Mengetahui di bentuk kedua ini verba apa bukan? Verbal. Iya, bagus. Ini mengetahui di bentuk 1 ini verba atau bukan? Verbal. Verba juga. Iya, bagus ya. Nah, sekarang ini akan menjadi pembeda. Kalau bentuk 1 tadi, waktunya kapan? Bentuk satu. Itu Yang sudah lampau. Bagus. Kalau bentuk 2 ini, waktunya kapan? Sedang. Sekarang yang sedang langsung terjadi. atau sudah Sekarang terbiasa. atau akan datang, gitu ya. Ya. Nah, lalu yang bentuk 3 ini waktunya kapan? Sudah ya. Kalau sudah bentuk 1 dong. Tadi sudah. Itu, Rencana ya. Kalau rencana bentuk 2 dong. Dua rencana. tidak Menunjukkan kata sifat. Kata sifat dia. Sifat bentuk 4 dong. Oh, itu yang dibendakan. Yang dibendakan. Yang ditanya waktunya kapan. tidak lihat waktu. Nah, Memperjelas. begitulah gitu. Tidak terikat dengan waktu ini. Oh. Tuh, ya. Jadi, kalau ilm yang bentuk 3 ini bermakna mengetahui, ini bukan mengetahui, ya, bukan mengetahui di masa lalu, bukan mengetahui di masa sekarang, bukan mengetahui di masa yang akan datang. Pokoknya mengetahui saja. Jadi ini tidak terikat dengan waktu. Nah, ini kita akan lanjut nih berikutnya nih. Bentuk 3 ini diberi nama ini. Diberi nama apa namanya? Masdar. 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 Ya, diberi nama masdar. Ya, cukup diketahui sampai di situ masdar. Apa? Tuh, masdar itu mirip-mirip seperti apa? Kalau pernah belajar bahasa Inggris tuh mirip seperti gerund dalam bahasa Inggris. Yes. Masdar itu mirip seperti apa? To infinitive tuh. Ya. Pokoknya to infinitive artinya apa? Menunjukkan perbuatan tapi tidak spesifik perbuatannya di masa yang mana gitu. Menunjukkan perbuatan tapi tidak terkait dengan perbuatan di masa lalu kah, di masa sekarang kah, atau di masa yang akan datang.
Itu yang ketiga nih, masdar itu. Pokoknya dia menunjukkan perbuatan, tapi berbeda dengan bentuk satu yang menunjukkan perbuatan di masa Lalu. lalu. Masa Berbeda dengan bentuk dua yang menunjukkan perbuatan di masa Sekarang atau sekarang nanti. dan akan datang. Sekarang dan akan datang. Nah, baik. Nih, sekarang kita sampai pada tahap terakhir dari diskusi. Bagaimana tahap terakhirnya? Kita akan coba ikat, ya. Kita coba ikat pemahaman kita tentang makna bentuk. Diikat dengan apa, Pak Guru? Dengan ciri. Jadi pertama tadi kita sudah punya apa? Makna dasar. Makna dasar itu kita ketahui dari mana, ibu-ibu sekalian? Dengan memperhatikan apanya? Ketiga huruf. dari tiga huruf tadi. Dengan memperhatikan tiga hurufnya. 3 hurufnya. Ya. Lalu makna bentuk. Nah, makna bentuk, ya. Makna bentuk kalau bentuk satu kita ulangi lagi bermakna apa kalau bentuk satu? Bentuk satu itu Mengetahui. lampau. Ya, lampau. Kalau bentuk dua tadi bermakna apa? Sedang Sekarang. berlangsung. Sedang. Ya, Atau oke, bagus. Kalau bentuk tiga tadi bermakna apa? Itu kata kerja yang satu. Ya, verba yang dibendakan. Kalau bentuk empat tadi bermakna apa? Menunjukkan apa? Sifat. Ya. Ya, menunjukkan sifat ada yangnya. Kemudian bentuk lima tadi menunjukkan apa? Perintah. 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 Oke, sekarang kita nih ke apa? Ke detik-detik terakhir. Kalau bentuk lima tadi dikenali dengan huruf Alif. Alif Alif di depan. ya, oke, bagus. Alifnya di Ya. depan. Bentuk empat tadi kita prediksi dengan Alif Alifnya di baris ya, oke, kedua. bagus. Kalau bentuk dua tadi diprediksi dengan Ya, di depan. iya, oke. Ya, di depan. Nah, bagaimana dengan bentuk satu dan bentuk tiga? Nah, berarti kita nggak bisa pakai huruf kalau itu. Oke, kalau tidak bisa pakai huruf untuk memprediksi, untuk menduga, untuk meramal gitu kayak ramalan cuaca ini adalah kita pakai bunyinya. ya. Kita pakai bunyinya. Nah, oke. Kita perhatikan bagaimana gitu ya. Ibu-ibu sekalian, kalau kita belajar abjad ya, kalau kita belajar abjad, maka abjad yang pertama itu bunyinya apa? A. Nah, udah kalau gitu pakai aja lah itu. Tuh. Maksudnya Abjad pertama, bentuk pertama. Nah, gitu. Kalau ada kata yang diawali dengan bunyi A, diakhiri dengan bunyi A, diduga itu bentuk satu. bentuk Satu. bentuk satu memiliki menunjukkan makna yang sudah terjadi lampau. ya menunjukkan lampau. Coba kita lihat ya, coba kita lihat ibu-ibu sekalian pelajaran kita yang sebelumnya ya. Coba kita baca ya pelajaran kita sebelumnya. Pelajaran kita yang sebelumnya yang mana gitu. Coba kita lihat ya. Tuh, seumpama ibu-ibu sekalian ya. Seumpama ibu-ibu sekalian belum tahu ini. Ini. Tuh ya. Kalau Alima kan tadi sudah tahu ya. Nah, Ya. Qoro'ah bentuk berapa kira-kira? Satu juga. Nah, dari Satu. mana diduga? Cepet banget. Atas. Oke, bagus. Nah, kalau kola bentuk berapa kira-kira? Satu juga. Iya, diduga dari mana? Ada alifnya. Enggak ada alif. Kalau alif itu beda cerita tadi. Oh iya. Iya, karena alif itu bukan bentuk satu gitu. Iya, bukan bentuk satu benar. Iya, gitu. Nah, coba lihat berikutnya. Nih, kita lihat berikutnya. Ini. Salah. Ini.
Yang bentuk satu yang mana kira-kira? Salimah. Salimah. Coba saya hapus ya. Coba saya hapus semua biar kelihatan jelas. Yang bentuk satu kira-kira yang mana ini? Salimah. Salimah. Udah itu aja? Apa lagi nih? Salama itu tidak. Salimah. Nah, oke begitu dong. Itu karena modalnya apa tadi? Akapita apa? Belajar alfabet pertama A, bentuk pertama, bentuk satu kita pakai A, gitu. Nah, kalau begitu ini bentuk berapa kira-kira? Kedua. Nah, Kedua. gampang, kan jadinya begitu. Jadinya begitu. Ya. Nah, oke ya. Tuh. Kalau nanti nggak tepat prediksinya, namanya juga orang duga-duga gitu ya. Gitu. Tadi gak tak tersangka. Tuh. Tapi ini kan hebat ya. Namanya ini juga hebat. Nah, coba nanti lihat tuh, ibu-ibu sekalian, coba lihat nanti ya pelajaran-pelajaran yang lain. Seberapa itu ya, seberapa ampuh itu dugaan tadi membantu kita gitu ya. Oke, mari kita. Lalu Pak Guru itu jadi depannya A, belakangnya A juga, baru Iya. dibilang bentuk itu. Iya. Atau oh gitu. Jadi depan Iya. A belakang A. Iya. Gitu. Belakang A kan bisa berubah-ubah. Iya. Nah, berikutnya. Tadi, ini kan kita mau coba nih ya. Kalau bentuk satu, kita lihat apanya tadi, bagian mananya? A. Bagian mana tadi? A sama A. Bagian mana tadi A-nya? Awal. Bagian awal dan bagian Akhir. Nah, berarti karena kalau bentuk satu tadi dikenali dengan bagian awal dan bagian akhir, maka bentuk tiga jangan lihat awal dan jangan lihat akhir. Lihat Berarti yang itu. lihat yang mana? Lihat Sukun. tengah-tengahnya. Gitu. Tuh. Oh, Bagaimana nasib tengah-tengahnya yang bentuk tiga ini? Sukun. Nah, Sukun. begitu. Jadi, nanti kalau ibu-ibu lihat nih, ini ada 3 huruf. Bunyi awalnya A, bunyi akhirnya A, duga kuat itu bentuk satu. Tapi kalau ini 3 huruf, tengah-tengahnya sukun, duga itu adalah bentuk Tiga. 3. Oke ya. Nah, sekarang kita simpulkan ya. Kita simpulkan. Apa kesimpulannya? Bentuk satu menunjukkan makna, Sudah. menunjukkan Sudah makna lampau. lampau. Cirinya, Awal. cirinya AA. Gitu. Oke. Bentuk 2 menunjukkan makna Yang Sedang. sedang akan biasa. Cirinya ada? Itu ya. Ya, oke. Bentuk 3 menunjukkan Masdar. Tidak ada verba yang dibendakan. Nah, penandanya? sukun. Ya, oke, bagus. Bentuk 4 menunjukkan? Kata sifat. Ya, penandanya? Ada kata Ada Alif urutan kedua. Gitu. Bentuk 5 menunjukkan? Perintah. Penandanya? Ada alif di depan. Iya, oke. Nah, siapa yang mau mengulangi sekarang? Ayo ulangi. Saya dulu Pak. Bentuk 1 menunjukkan penandanya. Bentuk 2 menunjukkan Pak Guru, saya dulu deh. penandanya. Atau akan atau kebiasaan. Bentuk Saya ketiga aja. kata sifat ya. Bukan. Masdar. Oke. Bentuk Kata kerja yang keempat dibedakan. baru sifat, yang kelima baru perintah. Iya, penandanya.
Penandanya Penandanya itu kalau butuh yang pertama ketemu yang satu itu A, huruf depan namanya akhir A. A. Kemudian yang Ya. Kedua iya. ya. Ah. Bentuk Ketiga ketiga itu, itu tengah-tengahnya sukun. Iya. Oke, terus Bentuk keempat itu keduanya huruf keduanya alif. iya, terus Kalau yang kelima itu hamzah. iya, alif batu hamzah di awal. Tanda lain nanti menyusul. Tanda lain nanti menyusul. Gitu ya, ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah ini udah banyak nih, nggak terasa udah jam sekian ya. Tadi kita sudah belajar apa? Baru ciri khusus bahasa Arab yang kedua. Tapi udah dapat pemantapan bahwa selama ada 3 huruf yang sama, diduga makna sama. Kalau kemudian ada beda, karena beda bentuk, beda tipe. Nah, perbedaan bentuk tadi mengindikasikan makna tambahan, gitu ya. Tahu semuanya tahu, tapi tahu masa lalu bentuk 1. Tahu masa depan bentuk 2. Tahu yang tidak terikat dengan waktu itu tipe 3. Tahu yang berkaitan dengan sifat nanti itu bentuk 4. Tahu kalau untuk perintah nanti dibentuk 5. Nah, gitu ya, sebagai pemahaman awal. Oke. Walaupun demikian, ini mungkin seumpama ada yang ingin ditanyakan oleh ibu-ibu sekalian, silahkan disampaikan mungkin. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Insya Allah sudah Oke. jelas. Oke, baik. Jika demikian, maka mari kita syukuri bersama apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Mohon maaf untuk kekurangan kami dalam menyampaikan ini. Mudah-mudahan Allah genapkan apa yang kurang dari kami digenapi dengan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.